pada bulan Suran sekitar tahun 1980-an, tepatnya jam 1 dini hari. Terjadi pembobolan rumah di suatu desa yang kita sebut saja Desa Waru. Nah, di saat itu ada bapak-bapak yang sedang pulang dari rumah saudara. Pada saat di jalan, dia melihat ada bayangan di dekat rumah. Kelihatannya mondar-mandir, terus disamperin lah sama dia. Nah, bapak-bapak ini tapi diam-diam tuh nyamperinnya. Nah, lama-lama dia sadar kalau itu pencuri karena gerak-geriknya yang gak wajar. Bentar, bapak ini kita namain aja kali ya. Kita namain apa yang bagus? Nurdin aja kali ya, biar jelas lah. Nah, si Nurdin ngambil balok tuh buat mukul si maling. Tapi pas dipukul, si maling gak kenapa-napa. Kayaknya emang punya pegangan deh. Ya kalian tahu lah apa yang aku maksud. Si maling akhirnya lari karena aksinya ketahuan. Si bapak Nurdin teriak tuh kurang salah dong. Teriak kenceng banget sampai ada beberapa warga yang bangun. Nurdin teriak, maling. Salah satu warga ngejar si maling. Nah, si maling tuh malah masuk rumah warga. Ya udah deh, akhirnya rame kan tuh. Terjadilah serangan massa terhadap maling tersebut. Tapi anehnya si maling gak ada bekas pukulan. Tapi banyak warga yang belum ngeh atau tahu kalau dia punya pegangan. Nah, Pak Nurdin bilang, mending kita arak aja sekalian. Arak yang dimaksud tuh orangnya diseret pakai motor, jadi tangannya si maling diikat pakai tali. Nah, waktu diarak, kulitnya si maling pada ngelupas tuh di jalan. Tapi dia diem aja, kayak gak ada ngerasain sakit atau teriak gimana. Bolak-balik, sambil sekali dipukul juga. Itu juga tetap gak mempan. Gak tahu tuh warga awalnya. Akhirnya ada yang nyaranin. Salah satu warga, karena udah emosi, terus malingnya disiram pakai bensin. Nah, habis disiram, dibakar tuh sama warga. Tapi ditunggu punya tunggu, gak ada reaksi dari si maling. Akhirnya banyak warga yang sadar kalau dia punya pegangan. Akhirnya dia dibawa ke rumah orang tuanya, karena kebetulan salah satu warga kenal dia. Nah, pas sampai di depan rumah, ada nenek-nenek keluar. Si maling pun langsung bereaksi dengan nangis sejadi-jadinya. Dia meminta maaf kepada nenek tersebut, yang ternyata adalah ibunya. Nah, kalian tahu gak guys, dia tuh cuma hidup berdua doang, sebatang kara. Jadi ya suaminya tuh udah meninggal. Nah, setelah itu dia bersimpuh di kedua kakinya sang ibu sambil menangis dan meminta maaf. Si ibu menjawab, "Sudah tak maafkan, Lek, tapi belum tentu orang yang mengantarmu dan orang sekitarmu memaafkanmu." Nah, anehnya di sini ada kejadian lagi nih. Dari sekian banyak warga yang melakukan pukulan terhadap si maling atau upaya tindakan untuk mungkin ya membuat
jera atau meninggal. Nah, si ibu dengan gampangnya hanya mencabut sehelai rambut di bagian tengah si maling dengan lembut. Tidak lama setelah itu, si maling pun tersungkur ke tanah yang menandakan dia sudah tidak bernyawa. Setelah kejadian itu, beberapa bulan yang lalu, setiap jam 1 malam dini hari atau sekitar jam 2 juga masih menyisakan bau amis di jalan karena yang disebabkan oleh arakan warga terhadap si maling tersebut. Nah, mungkin segitu dulu guys kisahnya. Kalau kalian punya cerita atau sesuatu mungkin bisa kasih tahu ke kita biar kita ceritain bareng-bareng. Coba kalian komen guys, pesan apa yang bisa kita dapat ini dari kisah ini. Makasih semuanya. See you.